Jel, bangun Jel. Jel. Iya, apa sih? Jel, udah mau rekaman, Jel bangun. Hai semuanya, welcome back to Nursing Talk Inspiration. Di episode ke-6 kali ini, aku, Angel Rianti Simanjuntak, sebagai moderator akan menemani kalian dari awal sampai akhir. Dan tentunya dengan topik yang pasti seru abis, yaitu topik tentang tidur. Tentu saja seperti biasa, aku nggak akan sendiri nih, karena di samping aku, kanan dan kiri aku, udah ada dua narasumber dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Advent Indonesia. Sekarang kita perkenalan dulu satu-satu, mulai dari teman kita yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama aku Lulusan dari Adrian, tingkat 1 keperawatan. Perkenalkan, nama aku Abigail Wisan, S1 keperawatan, tingkat 2. Oke, hai teman-teman semuanya. Jadi, hari ini kita akan sama-sama ngebahas nih tentang tidur. Mulai dari pola tidur yang baik tuh kayak gimana, kita tuh butuh tidur tuh berapa lama, semuanya akan kita bahas di video kali ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita akan masuk ke topik yang pertama. Teman-teman, mungkin banyak orang yang nganggap sepele tentang tidur nih, tapi aku pengen tahu nih, tidur itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi Kak, tidur itu adalah keadaan istirahat fisik dan mental yang ditandai dengan penurunan kesadaran, penurunan respon terhadap rangsangan, dan perubahan fisiologis tertentu. Dan juga Kak, tidur ini adalah salah satu kebutuhan biologis yang penting bagi manusia loh. Oh, emang tidur itu paling penting banget, ya, penting banget, Kak. Jadi tubuh kita itu pasti ngebutuhin tidur. Sangat. Nah, terus kalau misalkan kita kebanyakan tidur atau kelebihan, jadi kebanyakan tidur tapi juga kekurangan tidur itu baik gak sih? Jadi sebenarnya tubuh kita itu butuh berapa jam sih untuk kita khususnya mahasiswa nih ya? Sebenarnya tiap usia punya jangka waktunya masing-masing dan itu berbeda-beda sesuai dengan usia kita masing-masing. Tapi karena range anak perkuliahan dan dosen mahasiswa biasanya 18 sampai let's say 40 tahun, kita masing-masing membutuhkan kurang lebih 7 sampai 8 jam per hari. 7 sampai 8 jam per hari. Terus kalau misalkan kita kurang tidur nih, apalagi mahasiswa sekarang, apalagi Unai ya, dengan tugas yang banyak dan menumpuk, pasti suka kurang tidur. Itu apa dampak dari kurang tidur? Nah, dampak dari kurang tidur itu banyak ya Kak. Jadi bisa kurang fokus saat belajar, bisa gampang depresi, bisa penurunan fokus saat berkendara mungkin. Jadi bagi teman-teman mungkin yang dari kos-kosan atau dari anak outside ya? Iya, anak-anak outside mungkin yang bawa motor pribadi, kendaraan pribadi ke kampus, harus tidur cepat. Soalnya kalau tidak tidur cepat, ditakutkan saat berkendara, nanti pas penurunan karena kurang tidur, akhirnya kurang fokus, dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu buat teman-teman mungkin yang sangat memperhatikan penampilannya, tidur itu sangat penting Kak. Salah satunya adalah membuat kulit kita terlihat lebih tua, seperti pucat, dan otomatis akan membuat timbul kerutan-kerutan pada kulit kita. Lalu tidak enaknya itu saat nanti pas kan kita presentasi ya, karena mahasiswa keperawatan kan banyak presentasi nih. Nah, itu akan membuat kita jadi kurang percaya diri gitu. Jadi akan mempengaruhi keberanian kita, kepercayaan diri kita aja. Jadi bagi teman-teman yang ingin kulitnya bagus, kulitnya mulus seperti bayi, banyak-banyak tidur, dan tidur itu lebih dijaga. Jadi kalau mau emang terlihat ganteng, fresh, cantik, emang tidurnya juga nggak boleh kurang. Nih, kayak pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman aku tuh suka banyak yang kayak, kenapa ya kalau malam tuh suka susah tidur, tapi kalau di kelas ngantuk bangetan. Itu kenapa coba? Sebenarnya itu termasuk dalam gangguan tidur, itu namanya hipersomnia, dimana kita kebanyakan tidur sehingga kita siang hari tuh jadi ikut mengantuk juga gitu. Jadi gak baik juga ya, gak berarti? gak bagus untuk kesehatan juga, makanya itu dinama gangguan hipersomnia. Iya Kak, jadi aku juga mau tambahin, kekurangan tidur ini sangat kayak apa ya, bisa menyebabkan obesitas juga loh Kak. Oh, nah, jadi nyambung ya? Iya, yang aku baca kalau di jurnalnya itu, kekurangan tidur ini kan bisa saat kita terjaga selarut malam itu dapat membuat kita menjadi gampang lapar, ingin kita itu jadi pas saat kita menyalurkan hasrat kita untuk makan itu, nah itu yang akan menyebabkan berat badan kita naik. Jadi teman-teman yang mungkin lagi dalam proses-proses ini ya kurang-kurangin begadang, karena itu juga berpengaruh bisa membuat berat badan kita naik. Nah, karena tadi udah dibahas tuh kan, kalau tidur emang penting banget. Nah, kayak gimana sih cara mengatasi orang yang susah tidur? Ada nggak sih cara-caranya, entah dia harus olahraga kah atau harus ngapain supaya dia tuh tidurnya enak gitu?
Yang pertama, hindari alkohol dan merokok. Nah, benar juga tuh ya. Kenapa tuh? Ya karena alkohol bikin kita hilang kesadaran juga. Itu maksudnya tidur yang baik, bukan tidur karena kehilangan kesadaran karena alkohol. Gitu. Terus ada lagi? Nah kalau aku mungkin lebih agar berkualitas ya, agar berkualitas tidurnya ada terapi, bisa dipijit mungkin, ada terapi pijit. Nah itu nanti bisa membuat kita lebih rileks. Nah kalau kita lebih rileks kan tidur kita jadi lebih nyaman gitu. Dan aku mungkin kalau dari teman-teman agar bisa tidur sih intinya sih jauhin HP sih, karena kan itu dapat mengganggu banget kan ya Kak. Jadi kayak gampang ke distract gitu. Udah mau tidur. Kalau udah main HP ya. 30 menit lagi, nah, 30 menit lagi akhirnya relate ya? Iya akhirnya karena HP tapi malah nyalahin aku insomnia nih, padahal sebenarnya gara-gara HP-nya jadi ke distract gitu. Oke, teman-teman kita udah bahas banyak banget nih kan. Harus banget kita terapin ke tiap malam, apalagi untuk tidur di asrama. Sekarang kita akan masuk ke mitos dan fakta, dan aku akan baca nanti satu persatu statementnya, dan nanti kalian yang akan jelasin itu mitos apa fakta. Kita masuk yang pertama. Statement yang pertama yaitu katanya kalau misalkan selama weekday kita tuh kerja banyak banget nih kan, terus pas weekendnya dia tuh langsung tidur satu harian full. Dia benar-benar kayak habisin satu harian itu untuk tidur karena dia bilang itu recharger supaya dia semangat lagi. Itu benar atau enggak sih? Itu mitos ya teman-teman, karena sebenarnya tidur di waktu weekend itu sedikit membantu kekurangan tidur kita gitu, tapi itu nggak sepenuhnya, karena tidur yang baik itu tidur yang kita lakukan selama sehari gitu, kayak 7 jam sampai 8 jam kayak gitu, bukan langsung tiba-tiba seminggu weekend itu nggak bangun sama sekali, nggak beraktivitas. Itu itu baik, salah berarti kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya kemarin udah capek nih, jadi gue pengen tidur balas satu hari. Katanya. Ya nggak ada. Dendam. Oke, kita masuk yang kedua ya. Tidur banyak tidur itu adalah ciri-ciri dari orang malas. Kalau menurut aku lagi ya, ini ke aku lagi ya, ini menurut aku mitos lagi, karena kita nih ya kayak perawat, ada shift-shiftannya juga kan, ada shift malam, belum tentu kita shift malam berarti kita malas kerja, itu kita lagi bekerja pada malam hari itu, jadi mungkin bisa diganti waktu tidurnya di pagi harinya. Jadi mitos, bukan berarti kita tidur malam itu kita dibilangnya jadi malam. Sama kan juga ada beberapa orang yang lebih aktifnya tuh malam ya kan, jadi disesuaikan sama kebutuhannya lah. Oke, ini yang terakhir yang sebelum penutupan. Katanya kalau misalkan tidur banyak itu adalah tanda kesehatan yang baik. Jadi sehat kalau tidur banyak. Nah, itu jawabannya adalah mitos teman-teman. Soalnya justru kalau kita banyak tidur itu akan menyebabkan kita merasa kelelahan, dan itu sudah terbukti dari beberapa penelitian. Aku sendiri udah rasain sendiri. Jadi aku kan dari Papua. Itu kan perbedaan 2 jam lebih cepat di Papua. Jadi pas aku awal-awal ke Bandung, apalagi ke Unai, itu kan aku masih di luar sebelum ospek kan, aku kan di luar ya Kak, belum di asrama. Jadi aku di luar, di rumahnya teman kakakku, itu baru jam 7, jam 8 itu udah ngantuk. Nah, jadi kayak abis worship gitu, aku langsung tidur, abis worship langsung tidur. Nah, tapi anehnya dari jam 7 nih misalnya, aku tidur di jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam 5, jam 4, itu kan banyak banget ya Kak. Iya. Aku bangun tuh bukan malah rasa segar, tapi malah kayak capek gitu, kayak kok malah tambah capek. Kayak pikul beban yang berat gitu, kayak banyak dosa gitu. Padahal sebenarnya setelah aku baca-baca lagi, emang udah ada penelitiannya, justru kalau kita tidur banyak itu malah membuat kita merasa letih, lelah, lesuh di saat kita beraktivitas di siang hari. Iya, jadi emang poinnya penting banget ya. Jadi kita nggak boleh sepelein banget soal tidur, mau itu kelebihan kayak atau mau kekurangan, itu sebenarnya nggak baik. Jadi emang harus sesuai porsinya masing-masing. Nah, teman-teman, kita udah di ujung acara. Makasih banyak nih buat narasumber aku, Abigail, dengan satu lagi adik kelas kita. Makasih udah nyempetin waktu untuk kasih tahu sharing-sharing buat teman-teman di rumah sana tentang tidur. Jadi tetap jaga kesehatan, apalagi dengan cuaca yang sekarang lagi tidak baik, dan tetap harus menjaga tidur. Jangan ada kata insomnia, ataupun jangan bikin kegiatan di malam-malam yang bikin seolah-olah jadi nggak bisa tidur. Jadi sampai di sini aja. Aku Angel sebagai moderator, dan 2 teman aku, Abigail, Wilson Larry Adrian. Kami pamit undur diri. Bye.